A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzam mimma dzukkiru bih fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sadaqallahul azim. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 14 dan 15. Allah berfirman, Fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah kamu sekalian akan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, agar kamu sekalian mendapat kebahagiaan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang ada padamu berupa nikmat hanyalah dari Allah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah orang yang beriman sama dengan orang fasik? Tentu saja mereka tidak sama.
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang-orang yang telah memberikan hak Allah dan bertakwa kepada Allah serta membenarkan kepada sesuatu yang terbaik dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka akan kami mudahkan dia kepada kemudahan atau surga. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Surat An-Nur ayat 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh bahwa Dia bersungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami bisa hadir kembali bersama ibu-ibu PCA di PLKI Surabaya untuk menyapa diri kita dan keluarga besar kita dan seluruh umat Islam untuk mencintai Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan wasilah kita senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita ke jalan yang benar dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikutinya. Dan mudah-mudahan dengan adanya haqqa tilawatih kita ditunjukkan jalan-jalan yang batil dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk menjauhinya dengan doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Al-Maidah ayatnya ayat 14. Ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil janji dari orang-orang yang mengaku beragama Nasrani untuk taat serta mematuhi apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti para nabinya. Tetapi mereka dengan sengaja melupakan sebagian dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka dalam kitab Injil. Artinya mereka tidak mengerjakan sebagian dari yang diperingatkan dalam Injil itu. Karena pengikut-pengikut pertama dari Nabi Isa alaihissalam adalah dari orang-orang awam, sedang para sahabatnya yang setia terdiri dari
pemburu-pemburu binatang yang selalu diusir dan dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Mereka belum mempunyai kekuatan sosial yang mampu untuk membukakan dan memelihara apa yang mereka hafal dari Injil, dan banyak pula buku-buku yang ditulis mereka yang dinamakan Injil, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab-kitab suci dan sejarah gereja mereka. Akhir ayat ini menjelaskan bahwa karena tingkah laku orang-orang Nasrani yang tidak mau memenuhi janji, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menimbulkan perpecahan di antara mereka sendiri sampai datangnya hari kiamat. Di akhirat, Allah akan memberitahukan kepada mereka semua kesalahan yang mereka lakukan di dunia, sehingga mereka tidak dapat mengelak lagi dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Bu sekalian, Nabi Isa ini punya sahabat-sahabat yang setia, namanya kaum apa, Bu? Hawariyin. Ya, Hawariyun itu adalah pengikutnya Nabi Isa alaihissalam yang setia. Namun sebagian pengikut Nabi Isa ini juga ada yang tidak baik, sehingga mereka semuanya banyak yang mengubah ya firman suci ini untuk digubahnya dengan tangan mereka sendiri. Akhirnya terjadilah yang namanya pertentangan antara satu dengan yang lainnya karena apa yang ia lakukan. Bu, dilihat Bu, surat Al-Baqarah Bu, ayat 120 Bu. Bu Rinda silakan dibaca. Nggih. Surat Al-Baqarah ayat 120. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Ya, jadi umat Islam harus pandai, harus berilmu. Jadi jangan sampai namanya umat Islam ini ikut-ikutan kepada hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita harus berhati-hati, karena apabila kita ini terpeleset di dalam agama dan itu sampai menyeret diri kita kepada KDFMM, kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, maka ingat, satu hari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia. Makanya kita harus berhati-hati. Makanya apa solusi yang Allah berikan agar umat Islam ini senantiasa cinta kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan mencintai seluruh para habaib, para kiai, para ustadz yang khair. Maka solusinya adalah kita senantiasa berhaqqa tilawatih, yaitu membaca Al-Quran, membaca As-Sunnah dengan metode M5, ya membacanya, ya menghafalnya, ya memahaminya, ya mengamalkannya,
dan mendakwahkannya, menyampaikannya, sehingga umat ini terbimbing senantiasa berada di jalan yang lurus. Ya, coba Bu Vina 121. Surat Al-Baqarah ayat 121. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, orang-orang yang ingkar setelah datangnya petunjuk dari Allah, setelah Al-Quran ini diturunkan, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, diturunkan sebagai pembimbing kita, maka ternyata orang-orang yang hatinya mati, mereka tetap menolaknya. Dan orang-orang yang hatinya sakit pun mereka menolaknya dengan dalih ini dan itu, sehingga mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus berhati-hati, senantiasa bertafaqquh fiddin, agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Amin ya robbal alamin. Kita lihat di ayat 15. Ayat ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, telah datang menerangkan sebagian dari apa yang mereka sembunyikan tentang syariat Allah yang tersebut dalam Taurat. Di antaranya apa yang diterangkan oleh Nabi, seperti perhitungan amal dan balasannya di hari akhirat dan hukum rajam. Tetapi banyak pula yang dibiarkan karena dianggapnya tidak begitu penting, seperti yang berkenaan dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, sebagai nabi yang terakhir dan sifat-sifatnya. Minta tolong Bu Rinda, surat 61 ayat 6. Surat As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun, ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Nah, jadi itulah Bu, kalau umat ini hatinya mati, ya repot, ya. Hati walaupun benar dikatakan salah, dan anehnya yang salah justru malah dikatakan benar. Ini namanya zaman terbalik, ya. Jadi naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Nah, minta tolong Bu ayat 7-nya Bu Vina. Surat As-Saff ayat 7. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, kalau zalim, kalau fasik, kalau munafik, kalau musyrik, kalau kufur, dia tidak mau berhenti sampai dia mati, maka tempatnya adalah di neraka. Naudzubillah
summa na'udzubillah min dalik, seperti di surat Az-Zumar ayat 71 dan 72, itu orang-orang yang berombongan yang nantinya akan dibawa ke dalam neraka. Sedangkan Az-Zumar 73 sampai 75 adalah rombongan orang beriman takwa yang akan dibawa ke surga. Ayat 8 Bu Rinda. Ayat 8. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Nah, baik orang itu berkata, kalau ada perkataan ya Bu, dengarkan kata-katanya itu cocok tidak dengan Al-Quran sama As-Sunnah. Kalau itu cocok, siapapun yang berkata ambil. Tapi kalau yang diucapkan itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka jangan diterima. Ya. 9 Bu Vina. Ayat 9, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Nah, kenapa dia membenci? Karena hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan penyakit, sehingga temannya ya sukanya ya orang yang hatinya sakit, ya temannya ya orang yang hatinya sakit. Jadi kalau dia sakit, mana bisa bangkit? Tentunya tidak akan bisa bangkit berdiri maju, karena orang yang sakit itu susah. Untuk duduk aja susah, apalagi berdiri, apalagi berjalan. Maka dibutuhkan hati yang sehat wal afiat. Ya Bu, nanti bisa dilihat Bu di surat Al-Baqarah 1-5, itu orang yang hatinya sehat dan kuat. Al-Baqarah 6-7, orang yang hatinya mati. Al-Baqarah 8-20, orang yang hatinya sakit. Mari kita berkaca kepada Al-Quran. Mudah-mudahan panjenengan semuanya dan seluruh kaum muslimin hatinya sehat dan kuat. Namanya sehat wal afiat. Amin ya robbal alamin. Kemudian di surat 48 Bu, 48 ayatnya ayat 27 Bu. Surat 48 ayat 27. Surat 48 ayat 27. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut, kepala, dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Ya, jadi mudah-mudahan semua kaum muslimin muslimat diberikan kesanggupan oleh Allah untuk bisa pergi haji dan umroh ya. Nah, bekalnya nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 197 dengan cara hati-hati harus menghindarkan perbuatan yang jahat ya, namanya RFJ, yaitu rofas, fusuk, jidal. Nah, itu bisa hilang kalau kita bertakwa.
taqwa. Ya, 28-nya Bu. Ayat 28, surat 48 ayat 28. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, ini harus yakin, umat Islam tidak boleh ragu. Jadi kalau kita ini benar, pertahankan kebenaran itu, jangan tolah-toleh sampai ajal datang. Namanya istiqomah. Ya, istiqomah. Bukan istiqoroh. Ya, 29 Bu. Ayat 29. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang besar, ya, sehingga dengan pahala-pahala kebaikan yang kita lakukan itu bisa mengantarkan diri kita, keluarga besar kita, ya, seluruh kaum muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati sama Gusti Allah, ya, sehingga mencintai kepada kebenaran dan membenci kemungkaran. Jangan malah terbalik. Jadi yang baik adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu baik, tapi nek amar ma'ruf nyambi mungkar, nah itu namanya orang munafik. Menyuruh berbuat baik kok nyambi berbuat jahat, itu kan kan harus selektif ya Bu, jangan sampai dicampur aduk. Nah gitu. Coba Bu lihat surat kedua Bu Vina, ayatnya 44. Surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 44. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Nah, jadi naudzubillah. Jadi kalau kita ini mengerti, ya harus mengerti supaya bisa difahami. Kalau kita tidak mengerti, ya ngomong tidak mengerti supaya kita diberi mengerti. Jadi begitu. Jadi harus apa adanya. Jadi kalau kita ini memang belum mengerti, ya bertanya supaya kita mengerti. Kita lanjutkan. Yang mendorong mereka untuk menyembunyikan apa yang mereka ketahui dari Taurat ialah disebabkan takut akan kehilangan kedudukan, pengaruh dan lain-lain yang berhubungan dengan keduniaan, termasuk perasaan yang tidak pernah lepas dari mereka, yaitu bahwa mereka adalah keturunan atau umat Nabi yang terbaik, yakni keturunan Nabi Ishak alaihi salam,
Sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, adalah keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi padahal Bu, antara Nabi Ishak alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam ini adalah keturunannya sama, yaitu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi itulah Bu, kalau kalau iri itu muncul dalam diri kita, maka yang namanya kasih sayang, ya, rukun damai itu tidak akan bisa kita nikmati, karena antara satu dengan yang lainnya iri dan dengki. Yang dulu pernah saya sampaikan itu namanya SMS, susah melihat senang, senang melihat susah. Nah, repot. Nah, yang baik ya susah ya melihatnya susah, kita akhirnya membantu. Kalau dia senang ya kita lihatnya senang. Selamat, engkau mendapat nikmat dari Allah, aku ikut senang, mudah-mudahan barokah dan lain sebagainya. Jadi itu contoh saja ya yang harus kita hindari. Perilaku umat-umat yang dulu yang jelek itu harus kita hindari, dan perilaku umat-umat yang dulu yang baik kita tiru. Keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang ummi, tidak pandai menulis dan membaca, menambah keberanian mereka untuk menyembunyikan apa yang ingin mereka sembunyikan, karena mereka mengira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, tidak akan mengetahuinya. Tetapi persangkaan mereka meleset dengan turunnya wahyu Al-Quran kepada Nabi yang mengungkapkan sebagian dari yang mereka sembunyikan itu, yang menyebabkan banyak pendeta Yahudi masuk Islam. Hukum rajam yang disembunyikan oleh Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, masih terdapat sekarang dalam kitab Ulangan. Perempuan bersuami atau laki-laki beristri, kedapatan tidur bersama, haruslah keduanya dibunuh mati. Dan jika yang melakukan itu seorang gadis yang masih perawan, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Loh Bu, jadi kitab-kitab terdahulu ya Bu, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, ini adalah kitab-kitab suci yang asli ya, namun sekarang keberadaannya sudah digubah, sudah dirubah-rubah, akhirnya malah dadi gladrah ya. Itulah pokal gawe orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Selanjutnya diterangkan arti telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Karena ia telah menerangi umat manusia dari alam kejahilan ke alam keimanan dan pengetahuan. Sedang yang dimaksud dengan kitab yang menjelaskan di sini ialah Al-Quran, yang menjelaskan syariat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan menjelaskan pula rahasia ahli kitab yang suka mengubah dan menyembunyikan sebagian isi Taurat dan Injil. Jadi mereka semua
apa yang ia lakukan, ucapan yang ia ucapkan, perilaku yang ditunjukkan semuanya, apabila mereka ini tidak mau taat kepada Al-Quran dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, pastilah akan terjadi kekacauan, ya. Makanya kita senantiasa mari berdoa, mudah-mudahan umat yang hatinya sehat tetap sehat dan tambah kuat dan berguna. Umat yang hatinya mati, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepadanya dengan hidayah al-Islam. Dan umat yang hatinya sakit, mudah-mudahan Allah memberikan obat dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan negeri kita, negeri NKRI ini, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala negeri yang aman, negeri yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila mereka berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat sehingga mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami semua ya Allah panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan juga para santri, pecinta baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat dalam keadaan beriman, presiden kami, menteri kami, dan seluruh pahlawan kami, dan juga seluruh warga bumi yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.